Oke, baik, Mas Rian, mari kita tampung siapa yang mau curhat, ya. Ya, so, kita silakan. Di sesi ini gimana? Jadi peraturannya kita batasi satu orang langsung dijawab atau bagaimana? Iya. Satu-satu dulu, satu-satu. Orang langsung dijawab, betul. Satu dulu. Iya. Kami juga curhat. Boleh. Yuk, maksimalin. Iya, boleh. Kita banyakin ngobrol, ya. Ya, aslinya mah kalian udah tahu semua jawabannya ya. Cuman kita obrolin aja ya. Iya, Ya. silakan berdiri. Boleh berdiri. Namanya dari mana? Jadi perkenalan dulu ya. Assalamualaikum. Oh, nama saya Anu dari Anu dan curhatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri. Saya kebetulan baru seminggu ini di Cirebon. Sebelumnya saya di Bogor. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustadz. Jadi sebelumnya di Bogor itu seperti mungkin Ustadz juga tahu, banyak sekali kajian di Bogor. Hampir setiap hari kajian itu ada. Dan itu sangat mengisi waktu luang saya sebagai ibu rumah tangga juga. Iya. Di saat posisi saya di Bogor itu sangat nyaman dalam hal beribadah, Alhamdulillah. kajian. Terus saya merasa bahwa posisi saya lagi deket-deketnya sama Allah tuh. Pada Allah, suami saya dimutasi ke Cirebon dan saya memulai sesuatu yang baru di sini. Sampai di sini saya mencari info-info kajian dan alhamdulillah ini adalah kajian pertama saya di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Begini Ustaz, saya masih galau, masih belum menerima. Maksudnya Allah menempatkan kami di tempat yang baru yang tadinya saya sama suami itu kompakan dalam hal ibadah, terutama kajian. Kita sering bareng datang ke kajian. Alhamdulillah. Tapi di sini kita belum bisa seperti itu, dan mungkin karena masih baru juga dan kita masih terus mencari kajian itu ada di mana aja gitu di sini. Ustaz, mohon pencerahannya agar saya bisa ridho menerima takdir Allah yang tadinya saya ditempatkan di tempat yang begitu ramai dengan kajian sampai saya ada di sini. Ustaz. Ya, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak Ustadz, Ko Denis, ini kalau TPH ini nggak ikhlasnya karena nggak kajian-kajian ya. Masya. Kalau di sini nggak ikhlasnya karena konser-konser. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik, silakan Pak Ustadz. Baik, izin ya. Ini sebagai perbandingan aja ya, data-data. Dulu nggak ada sensus memang, tapi kalau kita bicara sahabat Nabi terkait jumlahnya, para ulama berbeda pendapat karena nggak ada sensus penduduk kayak sekarang. Nah, bicara sahabat itu 3 syaratnya. 1, sejaman sama Nabi, terus pernah ketemu Nabi seumur hidup, dan beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Ya. Jadi kalau misalkan ketemu sejaman tapi tidak beriman, contoh Abu Jahal bukan sahabat. Ketemu sejaman, beriman kepada Nabi tapi tidak pernah ketemu sekalipun seumur hidup, contoh Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Kenapa jadi bahas sahabat? Imam Abu Nu'aim dan juga Imam As-Suyuti beda pendapat terkait jumlah sahabat, tapi kurang lebih kalau kita tarik garis tengah ada 120.000 sahabat. 120.000. Di Madinah ada yang namanya makam Baki, ya, pemakaman para sahabat itu ya. Bahkan Ibunda Aisyah pun dimakamkan di situ. Banyak yang wafat dan meninggal di situ para sahabat. Tapi tahukah kita dari 120.000 sahabat ada berapa jumlah makam di makam Baki? Ternyata jumlahnya hanya ada 10.000. Berapa? Berarti sisa 110.000-nya meninggal entah di mana. Ya itulah. Jadi maksudnya apa? Kita bicara hidup itu tentu ada tempat yang mungkin kita cocok atau seperti apa. Tapi ketika akhirnya Allah memberikan ujian dia untuk naik tingkat, di situ dia pengen, Allah takdirkan ada yang harus pindah. Dulu sahabat ada yang pengennya betah, ada yang udah betah di Madinah tapi harus berdakwah ke Kufah, ke Basrah, kemana-mana, ya. Sampai punten akhirnya harus wafat di situ. Ya memang dunia ini dimanapun cuma tempat kita bersujud, dan dimanapun kita bersujud
tempat pulangnya tetap satu, memang rumah kita yang asli, surganya Allah. Jadi kalaupun akhirnya sekarang ada episode harus di Cirebon, tadi juga ngobrol di ruang tunggu, ada yang bertugas aslinya dari Cirebon, sekarang harus di Sumatera Selatan, sempat di Bogor, ya Bapak, Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal mungkin kampung halaman dia di Cirebon, ngerasa pengennya di Cirebon, tapi ya sudah, kalau dianggap semuanya cuma jadi jalan bagi kita untuk mendulang pahala, kepahitannya cuma ngegugurin dosa, ya kalau udah di sudut pandangnya dua itu, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya ya dua-duanya kunci surga. Kita ke surga cuma butuh pahala, dan juga surga butuh dihapuskan dosa-dosanya. Dan kemanapun kita pergi, apapun yang kita temui kan cuma itu doang. Dapat kebaikan kita syukuri jadi pahala, dapat yang nggak enak nggak mungkin sia-sia, pasti jadi penggugur dosa. Masalah kajian, masalah pengen dekat dengan ilmu, setahu saya di sini ada bujahnya, dan pasti ada ulama-ulama yang lain. Kalau enggak pun ya sekarang kita alhamdulillah ada handphone, bisa kalau pengen cari kajian siapapun, bahkan yang sudah wafat, ya Allah pengen dengar kajiannya Kiai Haji Zainuddin MZ, masih ada nggak di YouTube? Ada. Kajiannya Buya Hamka ada, lebih awal padahal wafatnya. Tapi ya udah enaknya. Ya zaman dulu ya Allah pengen ketemu Nabi, pengen ketemu keluarga kerabat, aduh aslinya dari Madinah harus berdakwah ribuan kilometer, naik onta, nggak naik pesawat, nggak naik bus. Sekarang kita keluar pergi jauh-jauh, iya nyebrang lautan, tapi ada pesawat, anteng, duduk, nonton, ya nyampe tujuan rindu bisa video call, kecuali kalau nggak ada kuotanya, ya. Tapi insya Allah terjangkau, ya. Lebih mudah insya Allah, sesuai kemampuan. Jadi sibuk ngelihat sesuatu dari bisilah, gimana caranya aku kesini itu pahalaku tuh tambah banyak, dosaku yang berguguran juga tambah banyak. Nah kalau kata Allah udah pengen dibikin pindah lagi, bisa pindah lagi, ya. Tapi ya udah alhamdulillah lah. Temannya berarti kajian di online, meskipun cuma online, ya. Ya atau buku-buku, kitab-kitab. Ya, ada orang yang bisa bahagia hanya dengan berkholwat, berduaan dengan buku-bukunya saja, kitab-kitabnya. Karena di situ dia bisa tahu segala macam ilmu, jendela dunia dan yang lain-lain. Ya udah bismillah, nggak apa-apa. Yang paling penting datang ke sini nggak ada yang kebetulan, dan tugas kita cuma satu, jadiin ini amal soleh kita, pahala kita, sisanya bismillah insyaallah. Dimanapun sebetulnya cuma tempat bersujud, dan dimanapun kita bersujud tadi, rumah kita tetap satu aslinya, pulang ke surganya Allah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Insyaallah. Baik, selanjutnya silakan. Sebentar, coba kita dari kode ini sebenarnya mau pilih. Ya itu sana dulu tuh, belakang. Oke, dari belakang. Atau nanti abis ini yang paling jauh. Yang paling jauh ya. Dan yang paling berat masalahnya. Ada yang dari Wamena. Wamena. Silakan. Masya Allah. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas kesempatannya. Saya Nuril dari Cirebon Timur. Alhamdulillah. Iya. Mohon izin share. Ini temanya mungkin sangat menarik sekali terkait ikhlas, rela namun tak ikhlas. Mungkin di sini saya akan share dalam kehidupan saya tokoh. Mohon izin. Enggak. Saya ada gemetar. Soalnya ini yang saya rasain udah lama, namun mungkin saya agak susah buat melepasnya. Yuk, silakan. Begini, dalam relationship mungkin ya, melepas tapi tak ikhlas. Itu mungkin saya bisa menerima, karena dalam hal relationship mungkin jika hal itu tidak seprinsipil dengan saya akan bebas melepaskannya, seperti itu kokoh, saya ikhlas. Namun dalam menjalani kehidupan ini kebetulan saya memiliki
urusan hidup mungkin ya, atau segala hal yang memang mungkin bukan tanggung jawab saya sebetulnya. Jadi begini, keluarga dalam kehidupan ini saya agak susah untuk ikhlas. Saya rela menjalani semua hal ini, namun saya rasanya berat gitu pokok. Keluarga besar saya seperti saya menjalaninya agak berat, mengingat memang semua hal yang saya lakukan sebetulnya memang bukan tanggung jawab saya seperti yang saya tadi katakan. Namun karena prinsip hidup saya adalah untuk ibadah, tujuannya kepada Allah, jadi saya tetap bertahan kokoh. Namun di sisi lain juga karena tidak sedikit hal yang dijalankan, semua sebetulnya bukan tanggung jawab saya, tapi yang perlu digarisbawahi karena mengganggu mental saya, menguras tenaga, pikiran, materi, juga waktu saya seperti tidak rela kokoh. Rela saya melakukan semua hal itu, namun saya di hati kecil saya tetap ada rasa tidak ikhlas. Bagaimana ya kokoh supaya hati saya bisa rela dan ikhlas untuk keluarga besar saya, seperti halnya saya melepas seseorang yang hadir namun tak seprinsip dengan saya. Ya, Apa yang harus saya perbaiki dan fokuskan lagi agar semuanya tidak menjadi penyakit di dalam diri saya. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Ya, wisilah. Apapun masalahnya yang lagi dijalanin, dilalui, satu, pokoknya kan yang asli itu sebetulnya nggak ada yang kebetulan ya. Yang sekali lagi bisa jadi gara-gara episode yang sedang beliau alami ini, bisa jadi nanti justru ya beliau lebih tinggi derajatnya daripada kita semua yang hadir di sisi Allah. Wallahu alam. Memang maha baiknya Allah itu ada masalah nih, terus ada yang ikhlas ngejalaninnya, ada yang sebetulnya nggak rela terima kenyataan itu. Ya maha baiknya Allah, dia nggak rela pun tetap semua kepahitannya nggak ada yang sia-sia. Setiap tetes air matanya jadi penggugur dosa, dosanya udah habis, ya derajatnya tambah tinggi di sisi Allah. Karena memang kepahitan kan cuma dua ujungnya, satu ninggiin derajat, dua gugurin dosa. Ulangi, satu meninggikan derajat, dua dosa. Cuman itu doang, dan kita perlu dua-duanya buat ke surganya Allah. Tapi itu bukan tanggung jawab saya kok. Maka juga akan ada hari di mana engkau mendapat nikmat yang padahal itu bukan nikmat yang seharusnya bukan buat kamu, harusnya buat orang lain. Tapi orang lain yang gak mau jalanin tanggung jawabnya, jadi kamunya yang dapat nikmatnya. Dan di saat itu bisa jadi orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab iri, tahu gitu saya aja yang nanggung beban itu di dunia. Ada hadis riwayat seingat kokoh dari Imam Ibnu Majah atau Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan akan ada hari di mana ketika di alam nanti setelah kematian akan ada orang yang berharap untuk menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri, dicabik-cabik. Ketika apa? Ketika mereka melihat ada orang yang lagi dapat enak banget hidupnya di surga. Terus ketika ditanya kenapa, ternyata diperlihatkan karena dulu dia menghadapi kepahitan yang lebih berat daripada orang-orang. Tanggung jawab yang bukan tanggung jawab dianya, tapi dia yang tanggung. Dia yang dicaci, dia yang dihina, dia yang difitnah, tanpa bisa membela diri, cuma bisa jadi korban. Tapi dia sabar terimanya. Maka di saat itu ya orang itu berharap, ya Allah tahu gitu saya aja yang difitnah, tahu gitu saya aja yang miskin, tahu gitu saya aja yang habis uangnya. Ya Allah, demi nikmat yang itu, kalaupun ada yang harus saya lakuin nih, saya gunting-gunting daging tangan saya sendiri juga rela. Yang penting saya dapat surga senikmat itu ya Allah. Itu makna hadisnya ya. Sebentar dunia mah nggak lama. Dunia aja mungkin izin ya. Pasti kalau di umur-umur segini kita sudah punya pengalaman yang dulu mungkin waktu SMA kita ngalaminnya, ya Allah takut banget. Sekarang 10 tahun udah berlalu, ketika kita ingat lagi apa yang kita lakuin, udah tinggal kita ketawain doang kan ya. Sama Teh Yunda pernah ngalamin ya hujan-hujanan buat jualan kaos kaki,
mendingan badannya yang basah daripada kaos kakinya. Emang kalau kejual satu kaos kakinya berapa triliun? Enggak. Untungnya cuma 4.000, 5.000. Itu kadang ditawar orang. Sekarang bingung mau milih kaos kaki yang mana. Ketika ingat itu, ya Allah dulu mah pahit, ya Allah nyari duit tuh gini amat, hidup tuh gini amat. Perasaan yang korupsi pada banyak uangnya. Perasaan yang pada berzina, pada maksiat, pada baik-baik aja hidupnya. Ini harus ada episode kayak gitu. Sekarang dipikir lagi, cuman kita ketawain aja. Dulu kayak gitu ya. Dulu segitunya ya. Sama. Teman-teman kok dulu waktu yang masih di Thailand izin ada episode mereka pada ditangkap, kegerbek sama polisi. Diborgolin, disuruh tiarap. Ada yang nangis-nangis. 4 hari lagi saya nikah, ketangkep. Udah. Sekarang udah ber-13-an, udah belasan tahun udah berlalu. Mereka ngobrolin itu lagi. Hari itu nangis. Sekarang ketawa-ketawa. Haha, lucu ya. Dulu kamu diborgolnya tiguling. Dulu mah nangis tuh. Ya. Maka itu aja baru di dunia. Gimana nanti di sana? Izin saya nggak bisa tahu apa tadi karena memang tadi pertanyaannya pun masalahnya memang tidak disampaikan detail seperti apa, tapi yang saya yakin nggak ada yang sia-sia. Dan akan ada hari teteh kalau lulus dari situ bisa menertawakan itu semua, mensyukuri itu semua. Bahkan tadi alhamdulillah ya Allah saya yang nanggung beban itu. Alhamdulillah ya Allah saya yang nanggung, saya yang kecipratan kebagian masalah itu. Sehingga akhirnya nanti tinggal nikmatin di surganya Allah. Bismillah. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semoga Allah yang kuatin. Allah juga kalau udah nyampainya itu masalahnya ke beliaunya, berarti kata Allahnya beliaunya sanggup. Meskipun menurut beliaunya sendiri beliau nggak sanggup, tapi kata Allah udah terjadi ya berarti kata Allahnya sanggup. Meskipun harus ada sekian banyak air mata dulu yang tertumpah, tapi nggak ada yang sia-sia. Pilihannya cuma 2, kalau nggak gugur dosa-dosanya, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita ngelihatnya gimana? Udah anggap aja, oh berarti beliau lebih mulia dari kita, makanya ujiannya lebih berat. Jangan malah dibalik, ya banyak dosanya sih dia. Enggak ya, giliran kita yang dapat ujian, oh Allah pengen angkat derajat saya. Enggak, dibalik ya. Kalau misalnya untuk diri sendiri, ya Allah kejadian nih, pasti ada dosa yang mengundang ini. Dia sibuk tobat. Ketika ngelihat yang lain, ya Allah, oh derajat dia lebih tinggi ya Allah. Engkau pengen muliakan dia ya Allah. Udah gitu aja lah, sibuk bersihin hati. Karena kalau tadi udah bersih, udah nanti jalannya kelihatan. Ya, sibuknya gimana caranya gara-gara ini aku tambah dekat ke surganya Allah, bukan sibuknya gimana caranya aku selesai dari masalah ini. Iya, masalah harus dicariin solusi, tapi kan sebaik-baiknya solusi adalah jadi tambah dekat ke surganya Allah, bukan sekedar masalahnya beres, utangnya hilang, apanya selesai, atau si doi kembali lagi, apapun itu masalahnya, tapi kitanya malah jadi kendor. Kan bisa jadi istidraj nanti ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut. Baik, lanjut silakan yang lain. Ya, boleh di. Entar dulu. Kita kan berusaha pengen beresin masalah ya. Betul. Angkat tangannya masih cengengesan, berarti kayak masalahnya ringan berarti. Kecuali sambil angkat tangan. Ini aja kok. Yang duduk ya. Yang duduk. Di tempat kursi. Semua kayak duduk. Bukan maksudnya beliau nggak bisa duduk di bawah. Oh iya. Silakan. Mudah-mudahan cukup kejawab semua ya, insyaallah. Amin. Tapi yang tadi nangis mana tadi? Alhamdulillah. Semangat. Teman-teman. Sing kalem. Oh iya, izin. Mana. Mampir ke sering wisata rohani ya. Ke kuburan ya. Ya Allah, dulu dia hidupnya lebih enak dari saya, sekarang dimakan cacing juga. Atau ketemu kalau di Surabaya di mana ya? Di Cirebon pasti ada. Tapi rumah-rumah kayak rumah kanker atau tempat di mana kalau di Bandung ada namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Boleh cerita sebentar ya. Iya. Nggak usah datang ke rumah kanker, ke rumah anak yatim, nggak usah. Datang ke rumah saya aja. Jadi saya punya anak yang ketiga. Itu anak saya beda dengan yang lain. Kalau teteh-teteh di sini bisa menghirup udara dengan baik, bebas. Anak saya pakai selang,
minum susu nggak bisa pakai mulut, makan nggak bisa dari mulut, dari selang. Jadi adalah bersyukur, alhamdulillah sehat walafiat gitu. Saya selalu kayak gitu kok. Jadi kalau saya ingat anak saya umurnya 2 tahun tapi seperti 8 bulan. Investasi itu teh. Betul. Alhamdulillah. Ya sering-sering ketemu yang kayak gitu. Karena kalau ketemu yang kisah-kisah atau kejadian kayak gitu, insya Allah bisa jadi masalah kita seketika langsung jadi receh ketika ketemu mereka. Ya, silakan, Bun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lia dari Kabupaten Cirebon. Sebelumnya saya mohon maaf kepada kakak-kakak ya, mungkin pada melihat kenapa saya duduk di atas ya, berbeda dengan kakak-kakak duduk lesehan di bawah. Karena memang kondisi saya tidak bisa duduk di bawah, makanya saya minta izin ke panitia, Ustaz, untuk boleh nggak saya duduk di atas? Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Ya, itu yang saya ingin ini mungkin curhat entah apa ya. Jadi dalam kehidupan saya mungkin begitu banyak, entah ini ujian, cobaan atau musibah. Kalau saya ujian ya Ustaz, kalau ujian rasanya saya menjadi orang yang soleh, ini sedang diuji untuk meningkatkan derajat. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu apakah dosa saya banyak atau tidak. Ini ujian, musibah atau cobaan. Begitu banyak kepahitan yang saya rasakan sampai pada titik saya itu tadi melepas karena ikhlas. Sama saya bertanya, apakah Allah tidak sayang saya? Saya berusaha beribadah, tapi begitu banyak cobaan yang saya hadapi sampai pada titik di mana saya sakit, sampai sama dokter begini, setiap ibu merasakan sakit itu Allah gugurkan dosa ibu. Sampai itu dokternya tidak hanya mengobati secara jasmani, tapi rohani saya pun diobati. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, setelah sekian tahun, sekian lama ujian itu saya hadapi, sampai pada titik di mana saya berdoa sudah tidak menangis lagi, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini normal ke saya? Karena memang sebelumnya begitu banyak tangis saya tumpahkan di hadapan Allah, sampai pada saat ketika saya berdoa saya ingin nangis, tapi saya tidak menangis. Apakah memang ini saya sudah memang melepas dari kata Ustaz bilang, ilah saya sudah bukan dunia lagi karena saya sudah pasrah, sudah ikhlas? Apakah memang ini hati saya yang bermasalah sampai ketika saya berdoa, ketika saya sholat malam, saya ingin nangis tapi saya tidak bisa menangis, sudah saya tidak bisa tumpahkan air mata itu. Mungkin apakah hati saya memang sudah beku, apakah hati saya sudah mati sehingga saya tidak bisa meneteskan air mata di hadapan Allah. Siap. Yang saya tanyakan. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kalau pertanyaannya, kalau apa Allah udah nggak sayang lagi? Kalau Allah udah nggak sayang, udah dimatiin Bu kita ya. Iya, betul. Kata Allah, Quran surat 35 surat Fatir ayat terakhir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, dan kita pasti punya dosa ya, lalu Allah segera balas balasannya saat itu juga, maka tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti artinya apa? Satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, aslinya saya, ibu, semua yang hadir seplanet bumi saat ini, semuanya aslinya pantas mati atas dosa-dosanya. Karena tadi ya, harusnya satu dunia ini udah kosong atas dosa-dosanya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan.
Ya. Ya kalau kita bicaranya ada salah, ada pasti. Tapi kalau bicaranya satu untuk gugurin dosa atau untuk ninggiin derajat, secara teorinya, secara keilmuannya gini. Kita mesti lurusin dulu apa itu bedanya nikmat dan musibah, apa itu bedanya azab sama ujian. Ya. Pertama, kita bahas azab sama ujian dulu. Tadi kita udah bahas kepahitan ujungnya dua. Satu, ninggiin derajat. Satu, kalau buat gugurin dosa, singkat, namanya azab udah. Tapi azab itu gara-gara film Azab Indosiar kita nganggapnya tuh yang selalu kusta, yang ketimpa meteor, nggak melulu ya. Tapi apapun, azab itu fungsinya satu, gugurin dosa. Dan bukan karena Allah benci, justru Allah sayang. Makanya disegerakan penggugur dosanya di dunia. Karena seberat-beratnya penggugur dosa di dunia, ya kita ngaji aja masih di gedung kayak begini, adem, kendaraannya ada, pulang sambil stres pun stresnya di atas spring bed ya. Lapar buka kulkas ada, minimal tomat atau kembang kol masih ada yang dimakan, tempat cerita ada, sholat bisa ya. Ya itu satu untuk gugurin dosa, disebutnya azab. Dan itu tanda Allah sayang, karena akan ada hari di mana dia bersyukur, alhamdulillah saya udah dapat kepahitan itu, jadi udah bersih, nggak harus dibersihin lagi di akhirat. Kalau untuk ninggiin derajat, itulah ujian. Walaupun kita udah belajar cara nyikapinnya, kalau ke diri sendiri kalau bisa, mungkin ini karena dosa saya ya. Apa bedanya lebih tepatnya? Gimana cara saya tahu yang sedang saya alami kepahitan ini azab atau ujian? Kalau memang azab, biasanya kalau untuk gugurin dosa biasanya perih banget, luar biasa ya. Kalau untuk ninggiin derajat, kata kita itu orang kok hidupnya berat banget ya, tapi emang dia di hadapan Allah udah nggak ada dosanya dan Allah pengen angkat tinggi derajatnya, dia jalaninnya biasa weh, kata kita aja berat ya. Sehingga itulah para nabi ya, udah ujiannya lebih berat dari kita, masih aja sibuk berbuat baik ke orang. Nggak ada yang sibuk ngambek, ya Allah kan saya teh nabi, masa dimakan ikan paus kia-kia teuing atulah misalkan. Nggak ada. Ya Allah masa saya dibuang ke sumur cenah jadi nabi, masa ke sumur. Nggak ada ya. Karena sebetulnya kalau memang murni untuk nginggiin derajat jadi kebaikan, dan kadang punten ya, emang betul bahwa ikhlas itu kalau sudah benar-benar ikhlas itu tidak akan terucap memang ya. Kadang gitu kita tuh ngerasa dengan bertanya aja maka kan berarti ada sesuatu yang jadi kegelisahan ya. Karena kalau memang sudah benar-benar ikhlas ya nggak akan ditanya, karena bagi dia bukan masalah, udah ya. Masih sampai ditanya ya udah, berarti masih ada sesuatu yang pengen jadi kebersihan bagi kita, sehingga nanti bisa jadi pulang ke hadapan Allah dalam keadaan nggak ada dosa-dosa lagi insya Allah ya. Kayak gitu ya, karena nyambung pasti. Kesalahannya apa nggak tahu, kita nggak pernah tahu ya. Dan kita nggak pernah disuruh oleh Allah untuk ngehakimin kesalahan orang. Udah, kesalahan mah antara orangnya sama Allah aja udah. Tapi ya memang ternyata dicontohin oleh orang-orang soleh terdahulu, apapun yang terjadi dalam hidup mereka yang dilakuin cuma dua, kalau nggak sibuk syukur, sibuk taubat. Nabi Adam kan bisa aja ngomong, ya Allah kan saya digoda iblis, kenapa saya harus ikut kena hukuman? Iblisnya aja yang kita ngajakin. Enggak, malah berdoanya Al-A'raf 23, Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Ada nyebut iblisnya? Enggak. Padahal iblisnya di surat tadi Al-Hijr di awal 39 dan 40, engkau yang menjadikan saya sesat ya Allah. Ibarat maling ngomong, aku nyuri, kamu harus dihukum. Ya Allah sih jadiin saya maling. Nah itu jawaban iblis. Allah sih jadiin saya jahat. Nah itu jawaban iblis. Nabi Adam yang sebagai korban tadinya nggak mau, digoda sama iblis. Hawanya juga digoda sama iblis. Nabi Adamnya ikut terjerumus. Apakah nyalahin siapapun? Dan ada pelajaran luar biasa dari situ, yaitu lihat bagaimana Nabi Adam yang sejatinya, nanti silakan baca lagi, aslinya Nabi Adam nggak mau loh. Digoda iblis pun dia masih nggak mau loh. Tapi ketika sudah wanita yang dia cintai yaitu Hawa yang minta, baru beliau tergoda. Ketika akhirnya dihukum, ada nggak nyalain istrinya di hadapan Allah?
Sehingga pelajarannya bagi suami, apapun kesalahan istri, yuk tetap gentle. Kita yang tanggung jawab atas kesalahan istri. Yang tobat Nabi Adam tuh. Ih, tepuk tangan. Mau direkam kasih suaminya atau gimana? Mau diulangin? Mau ulangi kok, mau dijadiin status WA. Jadi tadi bisik-bisik masih ada nggak kok laki yang seperti itu? Aduh ya Allah. Aduh. Sebetulnya cuma kayak Yunda yang paling beruntung, wanita paling beruntung di dunia ini. Enggak. Saya yang beruntung dapat Teh Yunda. Masya Allah. Ini langsung. Aduh. Masya Allah. Ulangi lagi kok coba. Ya, bismillah. Siapin semua kalau handphone ya. Bismillah, ini adalah hikmah dari kisah Nabi Adam ya. Kita tahu doanya Nabi Adam di surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, di mana beliau sibuk bertobat. Yang padahal kalau kita lihat kisah beliau itu, beliau digoda iblis nggak mau. Tapi iblis menggoda istrinya ketika wanita yang ia cintai memohon. Bahkan ya udah, itu yang jadi dosa pun akhirnya terjadi karena sayang sama istrinya. Tapi ketika akhirnya sudah berhadapan dengan pengadilan Allah, tidak sekalipun ia menyebut kesalahan istrinya. Karena memang salah satu fungsi qawamah laki-laki adalah ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama istrinya. Nabi kita mengingatkan, tulang rusuk itu bengkok, dilurusin dia patah, didiemin dia bengkok. Maka apa pendapat para ulama terkait hadis tersebut? Berikan uzur sebanyak-banyaknya kepada istri. Sebagaimana kita ngelihat kakek-kakek kok sholatnya duduk, wajar, uzur, sudah kakek-kakek. Maka begitu juga kita harus mandang istri, apapun kesalahannya wajar. Dia adalah orang yang kita sayang, nggak apa-apa. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Semoga yang jomblo di sini, dari kemarin bilang ini, kenapa saya mau ikut kajian ini satu, saya pengen katanya melanjutkan doa. Apa tuh doanya? Saya bilang, doanya saya semoga dapat calon suami yang seperti kopi. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Saya masih banyak dosanya ya. Kayak gitu ya, Bun. Tadi balik lagi mau punten jawabannya. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh sejatinya pokoknya cuma fasilitas. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita ke tujuan kita yang asli, surganya Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, semuanya tujuannya satu. Allah lagi pengen kita tambah dekat ke surganya. Ada yang harus dideketin dengan syukur, dengan pahalanya. Dia dikasih nikmat karena Allah tahu hamba yang ini memang banyakan bersyukurnya. Ada yang memang Allah tahu ini hamba pengen ke surga, tapi gimana cara biar tambah dekat ke surga? Tambahin masalahnya, karena Allah tahu dia pas lagi banyak masalah tambah banyak sujudnya. Terlepas nangis gak nangis, kalau memang bicaranya terkait amal diterima, salah satu ciri amal keterima adalah bisa istiqomah. Maka akan sulit bagi saya pribadi memvonis orang tidak istiqomah padahal dia bisa sholat malam terus menerus meskipun gagal nangis. Ada orang yang pengen tahajud digagalin terus tuh sama Allah. Gampang, dibikin alarmnya mati kek, dibikin tetap nggak bangun meskipun alarmnya bunyi, mudah. Tapi Allah udah pengen bangun gampang, digigit nyamuk kek, digigit singa kalau perlu. Kalau rumahnya tinggal dekat kandang singa ya mudah, dibikin pengen pipis, dibikin pengen apapun. Oke ya sudah, bismillah. So guys, kita balik lagi tadi aja. Yang pasti kalau Allah udah nggak suka sama kita, gampang Allah matiin kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, gampang kita dibikin udahan aja hidupnya tanpa sempat bertobat. Tapi ini masih bisa hidup, apapun yang terjadi, semuanya cuma fasilitas untuk pulang ke tempat terbaik nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.